Baik, baik sebentar. Kita menunggu Mas Hadi. Halo Mas Hadi. Oh, halo Mbak Maria. Oh iya, Mas. Kayaknya harus diluruskan deh. Perlu Iya, diputar dulu kayaknya ya. kita nggak bisa baca ini. Oh iya, Heeh. gini aja ya kalau gitu ya. Iya. Saya pegangnya aja sambil nyantai. Oh gitu, gitu. Oke, oke Mas. Heeh. Nah, eh, mengingatkan kembali Mas, hari ini topik kita terbangun spiritual atau spiritual awakening ya, gitu ya Mas ya. Itu definisi bahasa Indonesia. Iya, Iya. Nah, iya benar. nah jadi untuk semua teman-teman yang ikut bergabung di kita hari ini, kita bukan untuk mengkonfrontasi satu pemikiran orang tentang spiritual karena arti-arti spiritual itu berbeda-beda ya Mas ya. Iya betul. Iya. Karena setiap orang menjalani perjalanan spiritualnya. Jadi perjalanan spiritual itu kan perjalanan sangat intim dengan diri sendiri. Artinya apa? Kita nggak bisa membandingkan dengan orang lain, pencapaian dan sebagainya nggak ada. Sebenarnya semakin kita menyadari adalah spiritual itu perjalanan ke dalam diri kita sendiri. Jadi ya nggak ada namanya perbandingan kamu lebih baik, aku lebih baik dan sebagainya tidak ada. Jadi ya lakukan saja apa yang memang sedang ingin dijalankan. Semuanya baik kok, semuanya. Mhm. Nah, jadi kita di sini mencoba membabarkan spiritual itu menurut dari pengalaman Mas Hadi, tentu saja begitu ya Mas ya kan? Ya, siap. Nah, baik. Ya nanti ya coba kita apa namanya kita sharing ya berdasarkan ya apa adanya pengalaman yang selama ini mungkin pernah saya alami dan sebagainya. Eh, jadi nggak ada apa namanya keinginan untuk merasa seperti apa gitu ya. Tapi memang itu tadi seperti kita bilang di awal nggak ada yang lebih baik, semuanya hanya sedang menempuh perjalanan masing-masing. Oke, oke Mas. Nah, jadi mungkin kita langsung saja ke pertanyaan ya Mas ya. Siap, Baik. boleh kalau misalkan pada yang sudah bergabung bisa nanya-nanya ya nanti kita coba sharing-sharing sebisa-bisanya. Oke. Nah, mungkin Mas, silahkan dulu dibabarkan apa sih itu spiritual dari sudut pandangnya Mas Hadi. Iya, jadi sebenarnya spiritual itu semakin kita lama, semakin kita menyadari sebenarnya adalah apa namanya sesuatu yang memang natural saja. Seperti hanya kita eh, sering saya berkata apa namanya bilang bahwasanya spiritual itu ketika kita mau membuka mata dan melihat kehidupan dengan apa adanya. Ya kita semakin sadar bahwa semuanya yang fenomena kehidupan itu adalah fenomena-fenomena spiritual. Apapun itu. Jadi iya, misalkan kita bangun tidur, kita bisa menikmati nafas itu sudah sangat spiritual. Kita bisa bisa melihat banyak orang, ketemu banyak orang itu juga sangat spiritual kan sudah. Jadi enggak, jadi perjalanan ya sangat sederhana sudah apa namanya. Kita semakin memahami esensi diri sebagai bagian dari manusia lain yang saling memperindah dunia ini ya sudah sangat spiritual saya kira seperti itu. Baik. Nah, kemudian sesuai dengan judul topik kita, spiritual awakening. Nah, itu bagaimana itu, Mas? Apa itu spiritual awakening itu? Terbangun spiritual, apa itu? Jadi ya seperti mulai menyadari bahwasannya segala sesuatu adalah sudah spiritual gitu. Seperti ada kata orang bijak bahwasanya manusia itu adalah sebenarnya makhluk spiritual yang mengalami pengalaman menjadi manusia. Jadi sebenarnya makhluk spiritual sudah yang mengalami pengalaman menjadi manusia. Jadi ya yang penting kan seperti ada dalam apa namanya misalkan kita kalau saya muslim jadi misalkan disebut khalifah fil ard ya, ya. Jadi menjadi pemimpin di bumi ya. Ya itu peran peran kehidupan kita. Jadi kalau sudah spiritual sebenarnya ya ketika kita menyadari peran kita dan berbuat dengan peran kita dalam kehidupan ini sebenarnya seperti itu. Setelah menyadari gitu ya, atau telah menyadari bahwa saya adalah makhluk spiritual. Itu dia arti dari spiritual awakening. Iya, iya. Jadi spiritual awakening sebenarnya adalah
ketika kita menyadari bahwasanya semua aspek dalam kehidupan kita itu tidak pernah terpisah. Spiritual itu bukan tentang keterpisahan, tapi apa namanya kesatuan. Kalau misalkan ada istilah lain disebut oneness ya, kesadaran bahwasanya semuanya itu satu ya. Hmm. Semuanya satu. Misalkan kalau dalam Islam mungkin ada namanya tauhid, jadi semuanya tidak ada, semuanya ini ya apa namanya manifestasi daripada Tuhan itu sendiri. Jadi ya, ya kita sudah bahwasanya di dalam kehidupan kita adalah untuk apa namanya berbagi berkat dan sebagainya seperti itu. Baik, baik, Mas. Eh, apakah mungkin ada tanda-tanda khusus ketika kita mengalami terbangun spiritual ini sendiri, Mas? Iya. Jadi begini, kebangkitan spiritual itu ketika kita mulai pandai mengelola diri kita sendiri kalau menurut saya ya. Sederhana sih misalkan seperti misalkan semakin peduli dengan diri sendiri, semakin apa namanya semakin juga mencintai diri sendiri dan juga eh, udah memahami misalkan lebih peka sosial dan sebagainya itu sudah tanda-tanda dari kebangkitan spiritual. Kalaupun misalkan kebangkitan spiritual itu harus melihat A, B dan C gitu ya. Itu sebenarnya adalah bukan itu sebenarnya ya apa namanya sesuatu yang wajar sih biasa. Setiap orang sebenarnya juga punya seperti itu. Tapi kita lahir di budaya misalkan di budaya yang didoktrin dengan peradaban materialisme ya dia seringkali kita eh, misalkan kayak kecerdasan yang lain sisi yang lain misalkan kayak kecerdasan otak kita dibatasi ke sisi-sisi yang sifatnya materialisme sesuatu yang bisa dilihat dan sebagainya seperti itu. Oh, oke, oke. Baik, Mas. Nah, kemudian apa arti dari spiritual awakening itu sendiri, Mas? Apakah dia membawa pesan-pesan Ya, khusus kah, gitu? ya sebenarnya kalau spiritual awakening sebenarnya merupakan bentuk daripada kesadaran diri sih, kesadaran diri. Sebenarnya kalau misalkan orang selama ini spiritual awakening itu kalau ini menurut pandangan pribadi saya sih ya, kalau misalkan orang lain memandang bangkitan spiritual ketika ada daya tertentu yang masuk dalam diri, semakin paham melihat sesuatu yang di luar dirinya dan sebagainya. Tapi ketika kita sudah menjalani fase-fase yang seperti itu, dalam artian ya itu baru proses, ya, baru proses. Kalau misalkan kita sudah menyadari identitas diri kita sejati, ya, atau seringkali disebut guru sejati dan sebagainya itu ya, itu sebenarnya adalah lapisan-lapisan dalam diri kita sendiri sih. Ketika kita menyadari bahwasanya asal muasal kita adalah satu, itu ya sudah spiritual sudah. Kalau misalkan masih berupaya misalkan oh saya ada kekuatan A, kekuatan Iya, B, iya, kekuatan C iya. gitu. Itu itu hanya ya memang ada sesuatu dalam diri kita yang apa namanya sebenarnya kemampuan yang sebenarnya setiap manusia natural ada gitu ya. Tapi kalau misalkan ketika kita sudah melampaui itu semua bahasanya di alam semesta itu adalah satu kita satu ya. Berarti kita berbagi kasih, pada sesama dan sebagainya itu sudah merupakan bentuk spiritual. Jadi semakin memahami spiritual puncak dalam tanda kutip ya, puncak spiritual adalah kemanusiaan. Jadi semakin menyadari kemanusiaan, semakin peduli dengan lingkungan, peduli dengan orang lain, peduli pada sesama dan ini sudah spiritual sekali gitu. Jadi nggak melayang-layang lagi. Wah, sangat berbeda sekali ya, Mas ya. Selama ini kan yang Iya. nggak tahu ya teman-teman yang lain, tapi kalau mari baca atau mendengar dari seseorang gitu ya, itu spiritual itu sangat identik sekali dengan kayak klinik gitu, kayak sensasi-sensasi yang rasanya sulit apa ya itu yang kayak cerita kuantum cepat atau tanda kutip bisa melihat ini dan itu gitu, bisa melihat hantu. Apakah itu memang bagian dari spiritual awakening itu sendiri, Mas? Ya itu sebenarnya kan apa namanya sensasi-sensasi. Jadi kita ketika mengambil power di dalam diri kita sendiri, kemampuan kita sebenarnya seperti apa namanya bisa diberdayakan untuk apapun apa yang pun kita cari. Bahwa kita diberkahi oleh Tuhan otak ya di otak bagi otak kita sebenarnya kemampuannya bisa kita update dengan ya kita apa yang kita cari di akan dicarikan. Silakan misalkan kalau Anda perjalanan sepian seperti melihat cahaya seperti apa ya silakan itu
itu perjalanan Anda, saya nggak menyalahkan juga gitu. Atau Hmm. misalkan untuk ketemu malaikat atau apa ya, ya silakan saja sih. Kita kan menempuh perjalanan masing-masing. Jadi ibarat pendaki, rute perjalanan Anda mungkin tidak sama dengan saya, atau Hmm. Pak Mari nggak sama dengan saya, dan sebagainya. Memang semua orang itu kan begitu. Karena Hmm. kita semuanya adalah murid kehidupan kan ya. Hmm. 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 Baik-baik Mas. Jadi kita sapa dulu ya Mas yang masih stay dengan kita. Ada Mbak Iya, Lidiani Veronica, kemudian ada Mbak Rora Diana, halo Mbak. Ada Mbak Kesia Cadra, kemudian ada Mbak Rizda Saraswati, dan terakhir ada Mas Frederick Agustino yang selalu setia. halo semuanya, apa kabar? Sehat semuanya kan ya? Oke, nah di sini sudah ada masuk beberapa pertanyaan dari teman-teman kita di sini, Mas, dari teman-teman sejiwa kita. Oke. Nah, dimulai dari hmm, eh, oke, ini Mbak Rora Diana, Mas. Apakah kebangkitan spiritual bakal menarik orang-orang yang juga terbangun spiritual? Nah, silakan, Mas. Iya. Kalau ini sederhananya sebenarnya si frekuensi diri, apa yang kita cari juga akan dihadirkan oleh misalkan kita seperti channel TV itu kan, kita cari misalkan kita berada di misalkan eh, ingin lihat sinetron kartun ya munculnya lihat kartun munculnya kartun, lihat sinetron munculnya sinetron, nah seperti itu kan ya. Hmm. Seperti juga misalkan apapun yang Anda cari di dunia ini akan Anda temukan sebenarnya. Hmm. Nah, di situ karena kita mencari sesuatu kan dalam diri dulu kan. Diri kita ya akan terhubung dengan segala sesuatu, segala di alam kemungkinan akan dipertemukan. Misalkan begini, Hmm. ketika Anda usaha belajar misalkan bisnis gitu ya, pasti Anda akan menemui orang-orang yang berhubungan dengan bisnis. Ketika Anda menyukai politik, otomatis atensi pikiran Anda kan mengarah pada orang-orang yang menyukai politik kan ya, otomatis juga akan diketemukan seperti itu. Ketika Anda mulai mendalami spiritual seperti ini, tentu Anda akan dipertemukan dengan orang-orang yang juga spiritual Oh, seperti itu. oh, begitu begitu, Mas. Jadi hanya sekedar bahwa kita lagi di frekuensi yang ini, maka akan menarik orang-orang yang kurang lebihnya sama seperti kita. Iya, Ya. iya. Apa yang kita cari itu yang kita temukan. Anda Mm-mm. mencari-cari sesuatu, misalkan yang gaib ya dipertemukan. Kita cari-cari misalkan seperti itu kan ya. Anda cari yang apa namanya istilahnya yang aneh-aneh sekalipun ya akan ketemu. Mungkin itu kan pencarian mendalam, alam kemungkinan sangat luar biasa, alam semesta sangat luar biasa ya. Ya ada saja. Anda akan dipertemukan seperti seperti yang Anda cari itu aja. Mhm. Nah, jadi ketika kita di fase spiritual awakening ini, apa yang mungkin sebaiknya kita lakukan, Mas? Gimana Mbak Mari bisa Nah, diulangi? gini, ketika kita di fase terbangun spiritual ini tadi, Mas, apa yang baiknya kita lakukan, Mas? Apalagi Iya, apalagi jadi jika misalkan kita kemudian sudah kayak lebih jauh ke sensasi-sensasi begitu, Mas. Kira-kira mungkin ada, Mas? ya, jadi begini, kita sebenarnya setiap orang mempunyai peta perjalanan masing-masing. Ketika Anda merasa bahwasanya ada sesuatu yang luar biasa pada diri Anda, terjadi pada diri Anda, ya apa namanya? Ya, kalau Anda misalkan menikmati perjalanan itu, ya Anda harus tahu bahwasanya perjalanannya kemana gitu kan. Arah perjalanannya sebenarnya kemana. Mhm. Apakah Anda memutuskan untuk menikmati sensasi seperti itu terus-menerus misalkan? Ini Mhm. sebenarnya kan informasi saja, informasi yang masuk kepada mata ketiga kita, atau yang disebut dalam tanda kutip sebenarnya kecerdasan mata kita ya. Uh, jadi ya mulai menyadari bahwasanya Anda itu sebenarnya mempunyai sesuatu yang harus dilakukan di dalam kehidupan ini. Disuruh ke Mhm. sana. Mhm. Apa yang bisa saya optimalkan dari diri saya ini untuk keberkahan hidup saya dan kemaslahatan untuk orang lain, misalkan seperti itu. Mhm. Harusnya seperti itu. Kalau misalkan Anda, oh saya ini sakti ya, saya ini keren ya dan sebagainya, itu ya, ya akhirnya ya Anda ya terbelenggu oleh itu. Jadi pencerahan memang tidak untuk semua orang. Jadi pencerahan ya untuk diri kita sendiri. Kata-kata apapun pencerahan ya untuk diri kita sendiri. Perjalanan kita yang mencerahkan ya diri kita sendiri. Ya kan? Hmm. Berarti apakah ketika kita di spiritual awakening ini
wajib tidak itu kalau misalnya kita butuh panduan dari seseorang gitu Mas? Apakah disarankan atau bagaimana sebaiknya? Karena itu kan biasanya kalau spiritual Gimana? Berguru. iya, iya. Kalau di spiritual awakening ini kan ada Oh. beberapa hal yang kemudian kita rasa berbeda dari diri kita gitu ya Mas ya. Apakah kemudian kita membutuhkan seorang guru yang memang memandu kita gitu Mas? Ya boleh sih, misalkan seperti itu. Kalau misalkan kalau memang di tahap-tahap yang masih nganu kan eh, ada kebingungan pasti ya, ada kebingungan kenapa apa yang terjadi pada diri saya kok seperti ini dan sebagainya. Atau kenapa saya kok dipertemukan orang-orang yang seperti ini dan sebagainya. Apa yang saya lakukan misalkan begitu ya. Ya boleh, misalkan itu pun ya ikuti kata hati Anda, ibaratnya ya kata hati Anda ini yang bisa menunjukkan arah Anda kemana ya. Saya berkata seperti ini karena juga apa namanya dulunya ya pernah misalkan kayak mau apa namanya tiba-tiba ada sesuatu yang aneh gitu sehingga ke sana kemari mencari mencari itu disembuhkan orang, padahal itu sebenarnya adalah munculnya kekuatan yang ada di dalam diri, power misalkan energi itu aja lah bahasa sederhananya ya, dalam diri ya, ke paranormal, ke kiai dan sebagainya kan ya. Itu pasti kebingungan masih kenapa, ada apa dengan diri saya sebenarnya, itu kan karena apa namanya ibaratnya jalur energi kita ya, jalur energi kita itu sudah besar, cuma ininya apa namanya ibaratnya salurannya masih kecil, jadi perempet energinya merembet ke otak ke otak ya, saraf-saraf menunggu saraf-saraf akhirnya kan gitu. Oh, oh begitu. Nah, Sesederhana itu sebenarnya. nah, jadi Iya. apakah benar Kalau Mas? misalkan kata orang-orang sindrom Kundalini sebenarnya ya seperti itu peristiwanya sebenarnya. Seringkali saya juga menangani yang seperti itu. Oh, oh Karena berarti juga pengalaman seperti itu dulu. oh, oh berarti spiritual awakening ini bisa ditandai dengan hal-hal yang sangat membingungkan seperti itu ya Mas ya? Memang itu fasenya. Ya misalkan apa namanya gini loh, misalkan ada gejala psikis lain ya, psikis lain dalam artian ini kan bisa jadi karena misalkan ini sebenarnya kebangkitan ya energi kita semakin besar aja, energi tubuhnya semakin besar aja gitu loh Mbak Mari, bukan sesuatu yang wah gitu enggak lah, apa namanya jadi ketika merasa seperti itu ya ada sensasi-sensasi misalkan kayak bisa melihat dapat informasi misalkan saya di base gitu ya, orang itu tahu orang ini gini gitu ya, tiba-tiba kayak gitu ya, ya biasanya nggak pernah tahu ya kan. Dulu ya memang sudah agak peka, tapi lebih peka lagi itu masuk banyak, ternyata setelah saya pelajari ya karena saya ini sering mencari-cari informasi misalkan tentang orang lain, gini kepoan lah istilahnya dulu gitu kan, masih muda gitu. Kepoan akhirnya jadi mata ketika apa namanya informasi segala sesuatu yang kita cari informasinya kan akan dihadirkan oleh alam semesta, misalkan orang ini gini-gini sakitnya apa. Kalau sekarang ya cukup digunakan sesuai kebutuhan. Oke, oke. Nah, jadi memang akan datang sensasi ke kita, namun sensasi itu sebenarnya hal yang biasa saja begitu ya, Mas ya? Yang kemudian Iya sebenarnya bisa itu melihat visi ini dan itu, bisa tenaga dalamnya atau apanya jauh lebih tinggi. Sebenarnya memang ada seperti itu, iya tetapi wajar. bukan satu hal yang wow gitu ya, Mas ya? Iya. Jadi apa namanya seperti itu sebenarnya adalah apa namanya sebuah proses ya, sebuah proses yang harus dilalui, harus dilalui. Jadi ketika kita memahami bahasanya ada sesuatu yang ibaratnya ya potensi-potensi lain lah ya, potensi lain dalam diri kita ya, sebaiknya diarahkan pada sesuatu yang memberdayakan saja lah gitu ya, daripada untuk memuaskan diri kita, misalkan saya bisa ini nanti saya bisa seperti ini seperti bapak ini dan sebagainya, itu sebenarnya ya buat apa gitu. Misalkan ketika Anda tahu ada bisa melihat sesuatu yang X yang B ya gitu ya, itu kan sebenarnya adalah informasi saja, informasi yang diterima Anda gitu kan. Dan hasilnya juga sesuai persepsi dan pengetahuan tentunya. Ya itu ya ditambah ibaratnya waktunya upgrade diri gitu loh, kemana yang harus apa namanya supaya potensi yang ada di dalam diri yang selama ini mungkin tidak disadari, mungkin itu juga apa namanya karena peran kehidupan kita dipersiapkan untuk itu. Dulu saya mau memberontak, saya kok begini kok aneh dan sebagainya gitu, saya mau memberontak dalam diri, aku loh pengennya wajar-wajar saja ya, mungkin karena perjalanan ya, masih perjalanan gitu ya, akhirnya ya
saya paham bahwasanya lebih baik ini dimanfaatkan gitu, lebih baik dimanfaatkan gitu. Saya mungkin itu sesuai dengan peran kehidupan saya, mungkin dengan jalan seperti ini saya bisa 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 melayani banyak orang, Hmm. bisa membantu lah, membantu banyak orang, dan Hmm. paling tidak membantu diri saya sendiri. Oke. Baik, baik, Mas. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Frederick. Apakah perjalanan spiritual itu hasilnya sesuai dengan free will kita? Gimana, Bang Ari? Apakah perjalanan spiritual itu hasilnya sesuai dengan free will kita? Free will ini pilihan hidup ya gitu ya Mas Frederick ya. Apakah perjalanan spiritual itu hasilnya sesuai dengan free will kita? Free will. Iya. Ini suaranya soalnya kurang jelas, Bang Oh, Ari, mohon maaf. kurang jelas. Baik, baik, baik. Mungkin karena nggak pakai handsfree. Oke, saya pasang headset saya. Oke, sebentar Mas. Siap, siap. Maaf teman-teman. Halo Mas Hadi. Sip, Oke. Jos. Nah, ini baru Jos dari itu. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Mas Frederick, saya ulangi lagi. Apakah Iya. perjalanan spiritual itu hasilnya sesuai dengan free will kita atau pilihan kita barangkali ini? Apakah Ya, hasilnya? pasti. Baik, baik. Pasti ya Mas ya? Ya, ketika kita perjalanan spiritual itu kan ya seperti bilang di awal, bahwasanya itu adalah perjalanan ke dalam diri kita, adalah perjalanan yang intim, sangat intim, dan tidak perlu apa namanya dibandingkan dengan orang lain dan sebagainya. Apa yang ingin Anda lakukan bebas Anda lakukan ya. Tapi ketika Anda mulai tidak memahami, ya bolehlah bertanya pada yang mungkin pernah mengalami dan sebagainya. Sama saya juga ya akhirnya ya alhamdulillah ya dipertemukan dengan banyak guru, akhirnya bisa banyak belajar tentang apa yang terjadi sebenarnya gitu ya. Oh, Jadi kalau apa yang Anda cari, arah Anda kemana itu ya sudah Anda harus pahami, tidak hanya untuk apa namanya ibaratnya kalau Anda memuaskan diri sendiri dengan cara seperti itu dalam tanda kutip ya banyak orang mengatakan bahwasanya spiritual, tapi sekarang nggak sadar ya justru itu kadang dijadikan mungkin dalam tanda kutip sebuah pelarian ya kan. oh iya, iya, iya. Masuk ke kuil suci, ya, ya gitu Mas ya, meninggalkan Iya, apa tuh namanya kehidupan iya, tanda kutip normal ya, dan iya, masuk ke kuil yang katanya suci gitu ya Mas iya, ya. iya Baik, betul. baik, baik. Ya, ya itu sebenarnya urusan masing-masing, urusan masing-masing. Tidak ada yang ya sementing dia bertanggung jawab dengan pilihannya itu saja kan hidup itu. Jadi ya kalaupun memilih seperti itu dan menikmati seperti itu ya nggak apa-apa. Tapi ya segala sesuatu pasti ada konsekuensi logisnya dan tanggung jawabnya masing-masing. Baik, baik. Kemudian ini ada Kalau Oke, lanjut Mas. Ya silakan Mas. kalau misalkan kita sudah masuk ke ranah spiritual, sebenarnya satu hal saja sih yang paling dijaga itu kita melakukan sesuatu itu nggak tidak untuk merasa lebih baik daripada manusia lain gitu kan. Artinya ya kita memang ini untuk memperbaiki diri kita sendiri ya. Kalau misalkan agama itu digunakan untuk diri kita sendiri melahirkan pencerahan ya kan. Kalau digunakan untuk menilai orang lain menghasilkan kemudaratan ya kan, menghasilkan keburukan ya kan. Sebenarnya ya agama itu memang ya untuk kita gitu. Perjalanan spiritual pun seperti itu ya untuk kita sendiri, untuk memperbaiki diri sendiri, tidak untuk ngurusi objek lain gitu kan. Wong diri kita sendiri saja belum pasti perlu dibenahi terus-menerus karena itu kita masih hidup gitu. Oh, berarti spiritual dan agama itu sendiri bukan satu keterpisahan, Mas? Atau adakah? Ya kalau sebenarnya yang enggak sih. Sebenarnya kalau ini kan sudut pandang ya, tentang sudut pandang ada yang mengatakan terpisah dan sebagainya kan itu sudut pandang. Tapi kalau menurut saya ya semuanya adalah untuk memperbaiki diri kita sendiri. Itu sih intinya. Anda mau belajar spiritual apa sih? Misalkan untuk melatih penyembuhan dan sebagainya itu kan ya untuk kebutuhan siapa sih? Iya kan untuk diri kita sendiri. Spiritual atau kemampuan supranatural. Spiritual itu kan lebih cenderung untuk ya dalam tanda kutip
ada tujuan misalkan keinginan untuk sampai dekat dengan Tuhan dan sebagainya. Ya kalau kita nggak dekat dengan manusia buat apa? Ya sebenarnya kan ya kita dengan menyayangi semua makhluknya kan ya itu manifestasi pada rahman rahimnya nama kalau dalam agama Islam misalkan rahman rahimnya Tuhan kan mengasihi semua makhluknya itu. Ya seperti itu kalau misalkan Anda gunakan kamu lo nggak bener untuk saya gini 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 ya jenenge hibah akhirnya kan ya jadi itu ya nggak ya gimana ya kan ya nggak baik juga untuk pertumbuhan diri kita kurang baik. Oh. Ya, karena itu ya nggak ya jadikan sesuatu yang intim saja lah. Ya. Baik Mas. Nah jadi apakah ada syarat-syarat berspiritual itu Mas? Aduh harus seperti ini. Apakah ada syarat-syarat ketika kita berspiritual itu sendiri? Apakah kayak misalnya spiritual itu harus yang meditasi dan melakukan ritual-ritual yang lain-lain gitu? Ya enggak sih. Ya sama saya kita ngapa-ngapain aja ya. Ya sebenarnya misalkan kayak Mbak Mari makan ya kan ya butuh berangkat, butuh masak atau belian gitu kan. Sama juga kan kalau misalkan kita berjalan spiritual kan juga pilihan saja kan. Tidak lebih baik daripada yang lainnya juga kan. Tidak spiritual misalkan dalam arti tidak meskipun semua fenomena adalah fenomena spiritual misalkan kalau tidak melakukan sesuatu yang di luar itu disebut tidak spiritual tidak juga kan. Karena kita melakukan segala sesuatu setiap orang adalah makhluk spiritual kan ya. Ya misalkan ya kayak pilihan saja sih, kayak pilihan misalkan kalau mendalami istilahnya kan kalau itu tadi kan ya kalau mendalami sesuatu yang sifatnya seperti itu kan ya sama saja misalkan kayak Anda pengen masak harus disiapkan bumbunya, harus apa itu kan pilihan saja. Pilihan untuk memasak, pilihan untuk tidur, pilihan nyapu-nyapu itu kan pilihan-pilihan sama dengan seperti itu. Kalau Anda belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa di sekolah aja seperti itu. Tidak ada yang lebih baik lah. Biasa-biasa saja. Jadi lakukanlah sesuai dengan apa yang kamu tuju gitu ya Mas ya. Nggak ada satu kewajiban apapun ya Mas ya. Tidak ada satu yang nggak ada. Ya katanya memutuskan belajar ya belajar. Pengen tahu tentang meditasi ya belajar meditasi. Pengen tahu tentang lain misalkan ya belajar ya nggak apa-apa. Itu pengalaman saja kan, sama dengan pengalaman yang lain. Anda traveling, pengen traveling, pengen masak, pengen bisa masak ya masak, ya gitu-gitu sih. Nggak harus sesuatu yang aneh-aneh juga sih ya, menurut saya lah ya. Kalau yang lain ya nggak tahu. Oh iya. Jadi teman-teman begitu ya. Di sini kita membahas ritual ini sendiri dari sudut pandangnya Mas Hadi, begitu ya. Dan tidak berusaha untuk memperujak dan tidak berusaha bilang bahwa ini yang paling benar, enggak juga ya teman-teman semua. Enggak, ya kan sudah dibilang bahwa semuanya ini perjalanan tuh intim dengan diri kita sendiri kan gitu. Baik. Selama Anda kan bagi diri Anda ya lakukan saja. Asal tidak merugikan yang lain. Baik, Mas Hadi, kita coba jawab lagi pertanyaan dari teman-teman kita ya, Mas ya. Siap. Sebentar. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Christy Jackson. Nah, di sini beliau bertanya, saya sulit fokus apalagi saat meditasi. Bagaimana solusinya? Apa mungkin mau dibahas di sini atau nanti di segmen spiritual lainnya kita, Mas? Sulit fokus tentang meditasi ya? Yes, tentang meditasi. Fokus pada saat meditasi. Ya mungkin di sesi lain bisa ya Mbak Mari. Oke, kita keep dulu. Beri gambaran umumnya mungkin ya sebenarnya ya seperti itu ya sebuah fokus itu yang seperti apa sih misalkan seperti itu kan. Sebenarnya ya pikiran ya kayak gitu itu kan sifatnya ya loncat ke sana ke sini ke sebagainya. Kalau ketika ada berusaha mengendalikan pikiran ya semakin liar. Ya. Semakin kita baik, iya. Oh, ini udah penasaran ini. Udah ada pertanyaan ini. Iya, baik. Biar nanti bisa kita bahas bersama lebih dalam lagi. Baik. Oke ya Mbak Christy ya, kita keep dulu. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tentang meditasi di segmennya. Baik, kemudian di sini ada pertanyaan dari Mbak Kesia Chandra.
Apa bedanya open mind dengan spiritual? Open mind ya. Mm-mm. Open mind itu kita kan ibaratnya spiritual dan open mind ya isinya. Mm-mm. Ya kalau open mind kita kan mau belajar apapun tanpa kecurigaan ya kan. Mm-mm. Termasuk open mind dalam dunia spiritual kan. Kalau ketika orang spiritual mengatakan yang lain salah dan ini, jangan itu kan membatasi diri sendiri sebenarnya kan. Sama dengan belajar apapun kan gitu. Ketika kita belajar misalkan, kebetulan saya Muslim ya, misalkan meditasi kan ini untuk orang ini misalkan. Ketika saya nggak open mind misalkan, saya nggak tahu sebenarnya apa esensi dari meditasi itu. Misalkan saya sudah menjustifikasi dari awal ya, itu nanti kan ya saya keliru. Padahal saya nggak tahu esensinya apa, ya kan gitu kan. Itu namanya perlunya open mind dalam dunia spiritual itu ya. Ya. Kalau misalkan yo open mind itu sikap kita untuk apa namanya mengambil pengetahuan gitu. Tanpa melabeli A, B, dan C gitu kan open mind gitu kan. Kalau spiritual seperti yang kita bahas dari tadi itu. Baik Mbak Kesia, mudah-mudahan bisa membantu ya. Nah, kemudian kita jawab lagi. Oh, dari Mas Frederick lagi Mas. Oneness apa sama dengan ketuhanan yang esa? Gimana? Oneness apa sama dengan ketuhanan yang esa? Oneness tadi yang Mas sebut tadi, oneness. Oh Apa? iya. Jadi ya itu kan apa namanya ibaratnya ya istilah-istilah ya label-label untuk mengatakan bahwasanya semuanya ini adalah satu gitu kan. Yang di dalam Mas Fedri, yang di dalam Mbak Mari, dan di dalam ada meliputi segala sesuatu itu hanya ada satu gitu. Ibaratnya kan seperti itu kan. Dikatakan misalkan ketuhanan yang Maha Esa misalkan kan karena aspek budaya Indonesia untuk supaya menjadi apa namanya karena plural kan gitu kan yang Maha Esa. Karena cara memahami manusia kan banyak dalam satu agama saja ada banyak misalkan ada banyak pemahaman akhirnya mengalirkan A, aliran B, aliran C dan selanjutnya itu kan karena pemahaman kan tentang pemahaman literasi masing-masing gitu kan. Nah, jadi oneness itu keterhubungan satu sama lain ya gitu ya Mas ya. Ya menyadari keutuhan ya ketuhanan dan keutuhan kan nggak terpisahkan. Baik. Begitu Mas Frederick. Kemudian kita coba tanya lagi. Kita coba jawab lagi, bukan tanya. Teman-teman udah banyak bertanya. Oke. Nah, baik ini dari Mbak Nora, Mas. Mbak Rora Diana. Semua orang punya kemampuan, ngaku terbangun spiritual, tapi kalau masih sok hebat-hebatan, aku bisa lihat hantu, lihat jin, kawan-kawannya Diamond itu sebenarnya masuk kategori apa, Mas? Jadi apakah melihat yang kuantum cepat itu, apakah itu bagian dari itu kategori apa? Apakah itu bagian dari spiritual itu sendiri atau seperti apa, Mas? Ya spiritual kan luas dan label kan. Misalkan kalau misalkan dilabeli seperti itu ya orang yang misalkan setiap orang ada kemampuan otaknya masing-masing. Jadi kemampuan misalkan ketika dalam tanda kutip kita pakai istilah mata ketiga atau mata batin saja ya daripada apa namanya biar mempermudah saja ya. Jadi ketika mata batinnya terbuka gitu ya masing-masing berbeda. Ada yang pekah warna bisa melihat misalkan kayak tanda kutip aura, tanda kutip di sini misalkan ada kayak makhluk, ada kayak apa itu orang peka warna seperti itu. Ada yang lagi misalkan peka di pendengarannya seperti mendapatkan bisikan A, bisikan B. Ada di peka rasa bisa mengetahui karakter orang, emosi orang, atau misalkan otak sakit orang sebenarnya banyak. Seperti itu beda-beda, unik manusia itu meskipun bicara dalam satu sudut misalkan mata batin. Jadi bukannya dalam artian bahwa orang yang punya kemampuan yang kayak kebatinan itu saja yang dikata spiritual, bukan gitu ya Mas ya? Semua orang ini adalah spiritual. Itu kan bisa dipelajari. Banyak itu kan ya, misalkan kita bicara ilmu A dan ilmu B kan tidak lebih baik daripada ilmu A, ilmu B, ilmu C kan tidak lebih baik kan. Artinya ya ketika kita misalkan baca seperti itu ya itu kan sebenarnya adalah memperdayakan diri kita supaya apa?
misalkan kalau saya misalkan saya gunakan untuk dunia healing, membantu klien dengan mengetahui misalkan, oh orang ini karena seperti ini, misalkan karena sering ada emosi yang dipendam, ada hubungan yang anu, misalkan karena ada informasi itu hanya untuk menangkap informasi saja, seperti kita indera indera biasa, misalkan ada indera peraba, indera penciuman, ya kan, indera penglihatan, pendengaran, sebagainya, ya seperti itu, informasi saja, untuk informasi saja kan ya. Misalkan kalau misalkan ada rumah berhantu, misalkan ya di situ mungkin ada rekaman daripada perasaan orang-orang yang sedih atau menangis atau apa, misalkan seperti itu, atau misalkan ada manusia yang apa namanya, dalam tanda kutip emosi ketika meninggal masih melekat di dunia dan sebagainya, karena meninggal gak wajar dan sebagainya, ya itu kan ya cuma memori-memori saja. Nah, Itu bukan satu hal yang wow gitu, enggak ya Mas juga ya? ya itu kan tiap orang kan punya kelebihan masing-masing. Yang penting kalau menurut saya itu digunakan untuk sesuatu yang memberdayakan diri sendiri maupun orang lain. Ketika kemampuan kita itu berkah, dijadikan sesuatu yang sarana untuk meningkatkan potensi diri, dan itu bisa juga membantu orang lain, tanda kutip, dalam kita kan, karena kita kan menolong orang lain pun kan ya nggak tahu juga efeknya baik atau tidak kan, itu kan ya tergantung orang itu, cara menerima orang itu juga kan ya. Jadi ya ketika kita bisa seperti itu ya dioptimalkan kemampuan diri kita lah, bukan untuk saya ini bisa ini loh. Ini kan juga ada gunanya kalau saya kan kamu berdayakan. Jadi akhirnya justru membatasi kemampuannya sendiri. Jadi tidak hanya dukun saja yang katanya spiritualis ya Mas ya, bahkan Ya, guru pelajaran matematika bukan. juga, bahkan mungkin orang-orang Sangat spiritual. Kartun pun sangat spiritual. Memasak sangat spiritual, namanya ada meditasi memasak gitu. Apapun bisa kita gunakan sebagai sarana spiritual gitu. Jangan dibatasi lah hal kayak gitu. Kayak musik itu kan jangan dibatasi, harus gini. Dinikmati aja. Yang penting jadikan lagumu ya lagu. Kalau kamu bisa mainan ya mainan itu aja. Dinikmati saja. Kamu spiritual ya jalani sesuai dengan jalanmu gitu aja. Dinikmati aja senyaman mungkin. Yang penting itu baik untuk diri sendiri dan orang lain. Setidaknya tidak merugikan orang lain gitu ya Mas ya. Nggak bisa pun berdampak baik tapi tidak merugikan gitu ya Mas ya. Ya jangan ya ibaratnya ya gitu, jangan menimbulkan sesuatu pada orang lain lah efeknya lah. Karena ketika kita tidak sadar efek yang kita lakukan, ya itu ya tidak spiritual. Kenapa? Kita tidak sadar bahwasanya perbuatan sendiri, tidak sadar dengan apa yang kita lakukan itu bisa berdampak luas gitu ya. Baik. Kemudian spiritual kan tentang kesadaran. Spiritual adalah kesadaran. Ya ketika kita bicara spiritual ya pada ini ya kesadaran diri sih, sadar diri caranya. Lebih banyak memberkahi diri sendiri dan orang lain gitu kan. Itu sederhananya seperti itu sih, nggak perlu diperumit lah, harus begini begitu gitu. Bisa memperdayakan diri, kemampuan kita diri berdaya, potensinya semakin berkembang, berguna bagi orang lain. Sederhana itu aja. Menjadi guru renang pun sebenarnya sudah spiritualis gitu ya Mas. Jadi orang lagi nyapu juga spiritualis itu juga. Ya nggak tahu wes. Yang penting ya terserah Anda lah, saya nggak ikut-ikut lah. Urusan Anda itu perjalanan Anda. Silakan jadi apapun yang kamu mau ya. Baik. Kemudian kita coba jawab lagi pertanyaan dari Mbak Kesia lagi. Mau tanya lagi, apa kebangkitan spiritual itu bisa terjadi lebih dari satu kali dalam hidup seseorang? Ya, sebenarnya gini loh. Ketika kita misalkan mendapat alarm, misalkan ketidakselarasan, ya, misalkan kayak dalam tanda kutip penderitaan itu, kata guru-guru kan, penderitaan itu adalah guru yang menyamar gitu kan. Ya, ketika kita misalkan mendapat dalam tanda kutip kita labeli sebagai musibah, meskipun itu sebenarnya bukan ya. Kan sebenarnya semuanya netral saja kan. Ya, semuanya netral saja. Ketika itu menunjukkan kita harus hidrat kesadaran kita kan gitu kan. Cuma seperti itu sih. Kalau kita dalam sebuah penderitaan berarti selama ini kita tidak selaras dengan pola alam semesta kan, seperti itu kan. Jadi ketika misalkan Anda mengalami kebangkitan dalam tanda istilah spiritual awakening ini saya gunakan dan Mbak Mari ini hanya untuk
apa namanya wadah, dalam artian biar kita itu aware bahwa spiritual itu apa sebenarnya kayak gitu. Bukan bukan eh, bukan menjadi istilah yang wow juga ya, tapi ini hanya untuk sebagai wadah gitu. Itu tadi kebangkitan spiritual ketika Anda semakin sadar, oh saya tuh dikasih alarm seperti ini, berarti ada yang salah dengan diri saya, apa yang harus saya perbaiki, kemudian merenung dan memperbaiki diri, itu sudah sangat membantu dalam istilah kesadaran kita. Penderitaan tuh hanya apa namanya kode dari dalam diri, ada sesuatu yang tidak selaras dengan pola alam semesta lah dalam sebutan mudahnya. Baik, Mas. Kemudian ada lagi nih. Oke. Halo? Oke. Ini dari Mas Frederick. Jadi sebenarnya semua manusia mempunyai banyak kemampuan spiritual yang manusia itu sendiri tidak tahu bagaimana menemukannya. Jadi sebenarnya semua manusia mempunyai banyak kemampuan spiritual yang manusia tidak tahu bagaimana menemukannya. Apa nih? Kadang ada yang apa namanya mendikotomi misalkan supranatural, spiritual gitu. Sebenarnya adalah kemampuan di dalam diri kita ya. Kalau misalkan ini kan kita baru menggunakan berapa persen ya kemampuan otak kita. Kalau kita update dengan cara misalkan kayak puasa itu kan sebenarnya kan supaya otak kita itu lebih apa namanya ketika puasa kan otak tidak mengurusi lagi perut kan ya, otomatis kan digunakan untuk menggunakan ini. Ketika kita itu adalah kesempatan untuk memprogram diri kita kan gitu kan. Itu cara update juga kan gitu kan. Meditasi juga seperti itu. Ketika kita memberikan supply yang bagus, oksigen bagus pada otak juga untuk update diri. Sebenarnya ya kayak gitu sih. Nggak ada sesuatu yang di luar diri kita. Spiritual ya di dalam diri kita sendiri. Menyadari bahwasanya semua potensi yang ada dalam diri kita ya ada gitu dalam adanya gitu. Kemudian ini Mbak Kezia lagi. Berarti kalau spiritual nggak harus bisa meditasikan ya? Nah, gimana nih Mas? Ya, ibaratnya spiritual ketika Anda semakin menjadi waras lah. Gitu. Semakin sadar. Semakin sadar bahwasanya kehidupan itu apa, tujuannya apa itu ya. Kalau meditasi dan sebagainya, cara pengelolaan diri kan. Ibaratnya kan ya bisa digunakan sebagai media psikoterapi untuk penenang diri dan sebagainya kan. Ya biar tidak terjadi konflik di dalam diri, apa namanya, suplai oksigen lebih baik kan gitu kan. Jadi kesimpulannya Mas, jika memang butuh ya silahkan gitu Mas, gitu gimana? Iya, gitu tadi. Kalau Anda ingin mengupgrade kemampuan Anda di hal itu ya nggak apa-apa. Masa kalaupun tidak ya nggak apa-apa. Semua sudah spiritual. Baik, Spirit kan ibaratnya kan spirit kan itu tadi seperti yang dikatakan di awal bahasanya ada kata bijak mengatakan bahwasanya itu tadi sebenarnya manusia adalah makhluk spiritual yang mengalami pengalaman menjadi manusia gitu. Berarti menjadi alamiah sajalah ya gitu ya Mas ya, dan lakukanlah sesuai dengan apa yang kamu butuhkan tadi gitu ya Mas. Tak ada kewajiban apapun. Betul. Free gitu ya Mas, bebas selama memberdayakan diri. Mengelola diri, ilmu pengelolaan diri kan, pengelolaan diri sebenarnya kan. Segala sesuatu ya yang baik kan sebenarnya untuk mengelola diri kita sendiri, untuk memperbaiki diri kita sendiri. Kalau tidak bisa digunakan untuk memperbaiki diri kita sendiri ya harus dikoreksi ulang. Biasanya apa selama ini banyak melakukan hal sia-sia kan. Karena dulu ya saya merasa banyak melakukan hal sia-sia dalam tanda kutip ya, misalkan perjalanan yang seperti itu menguras waktu, tenaga, dan biaya. dalam artian ya gini loh, apa namanya? Anda semakin simpel saja, semakin simpel bahwasanya ketika Anda menjalani, menikmati hidup dengan bahagia, lebih sadar dengan kehidupan ini untuk berbagi berkah pada yang lain dan sebagainya, itu sudah Anda menyadari bahwasanya kau ada dalam diri Anda untuk ya itu tadi untuk memeluk semua di dalam kehidupan itu. Keren. Oke. Ini Mas Frederick,
Saya ada pertanyaan tentang Tony Robbins. Apakah dia termasuk ranah spiritual? Siapa beliau ini? Apa Mas kenalin Mr. Tony Robbins ini? Duh, gak kenal saya. Gak pernah bertetangga, Mas. Mohon maaf, gak pernah bertetangga. Gak kenal saya, Mas. Saya takut kalau misalkan kan nggak terlalu mendalami tentang beliau kan. Jadi kan nggak, karena perjalanan beliau kan ya dengan cara masing-masing kan gitu kan. Ya. Jadi saya nggak bisa menjustifikasi kayak gitu. Karena apalagi saya bukan anaknya, bukan tetangganya, nanti takut salah nyebutnya. Keren. Ya, kita doakan bersama apapun yang dilakukan beliau berkah, manfaat bagi dunia. Amin. Manusia kan begitu kan, semuanya ingin melakukan sesuatu, entah itu ahli fisika, ahli kimia, ahli motivasi, ya kan. Itu kan dengan tujuan membangkitkan, memberdayakan diri manusia lain, semakin ingin melihat kehidupan ini lebih baik. Misalkan adanya teknologi diharapkan untuk kehidupan ini lebih baik bagi yang sadar, tapi kalau yang terperdaya misalkan, kalau manusia sekarang itu kan banyak yang kurang gerak ya. Kalau orang dulu kan ngapa-ngapain harus jalan kaki kan ya, jalan kaki ke sana kemari gitu, beli jalan kaki, ke pasar jalan kaki, kemana jalan kaki, ya alaminya manusia begitu. Cuma manusia sekarang kan ini kan dimanjakan misalkan, oh apalagi sekarang tinggal pencet-pencet ada makanan sampai rumah, pencet-pencet beras sampai rumah gitu kan, ya diimbangi dengan gerakan-gerakan fisik biar halunya berkurang. Jadi maaf sekali Mas Frederick, kita nggak bisa jawab tentang beliau yang terhormat ini Tony Robbins ya Mas ya. Tidak ada komen apapun tentang beliau gitu ya Mas ya. Oke, baik Mas. 10 menit lagi kita closing. Nah, mungkin apa nih Mas kesimpulan dari hari ini? Gimana Mbak Maria? 10 menit lagi kita mau closing. 10 menit lagi kita mau closing, Mas. Silakan. Pasti ya, kita sebelum di closing ya kita berdoa bersama lah, biar apa yang kita lakukan ini juga berkah untuk kita dan semua yang melihat ataupun semua yang semoga semua yang ada di alam semesta ini segera semakin baik ya. Amin. Mulai selesai. Ya ibaratnya kita belajar apapun itu kan seperti kita pada awalnya ya, misalkan kayak kita belajar menulis, pertamanya kita kan harus merangkai huruf satu-satu, belajar dari A, B, dan C sampai kita mahir menjadi, kalau dikatakan dalam ilmu tertentu ya, ada namanya sampai jadi unconscious kompeten atau kemampuan yang sudah tidak disadari yang gitu kan. Ya seperti itu juga kita apapun yang kita sadari bahwasanya apapun yang kita lakukan pada akhirnya itu ya tersimpan di dalam DNA kita. Kita belajar mengolah diri dengan jalan seperti tadi, dengan jalan meditasi, spiritual dan sebagainya, itu tersimpan di DNA kita. Kita belajar bisnis juga tersimpan di DNA kita, dan itu berpengaruh pada anak cucu kita ya kan kita. Karena itu kita nggak ada salahnya orang belajar. Anda belajar apapun tidak salah ya kan. Asalkan itu memang kebutuhan Anda, baik untuk Anda, baik untuk mengupgrade diri Anda, itu malah bagus menurut saya. Misalkan Anda belajar berkebun gitu ya bagus, itu sampai mengupgrade diri Anda juga, mungkin anak cucu Anda mungkin pengen ke sana ya. Itu lebih mudah lagi mempelajari karena sudah ada di DNA-nya gitu kan. Baik Mas. Oke teman-teman, mungkin begitu saja dulu untuk hari ini pembahasan kita tentang spiritual awakening ini. Nah, nanti kita silakan di-list lagi pertanyaan kalian masing-masing di rumah. Nanti mungkin minggu depan kita akan bahas lagi tentang perihal spiritual ini lagi. Begitu ya Mas ya? Insya Allah. Siap. Baik teman-teman semua, izinkan saya menekan tombol selesai. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Salam. Terima kasih. Salam semesta berlimpah berkah untuk kita semua.